Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 042. Menyebalkan sekali, kenapa nggak ada hak istimewa buat aku? Ujiannya nyusul entar pas aku dah sembuh aja sih. Gerutu Sarah. Itu sih bukan hak istimewa, tapi maunya kamu aja kan, biar dapat bocoran soal dari kita. Semua kan? Balas Saka menggerutu. Saka, papa gimana? Tanya kemudian, membuat Saka terdiam sejenak. Mama baik-baik aja kan? Foto yang aku kirimin ke kamu belum kamu kasih tahu ke Mama kan? Tanyanya kemudian. Mama baik-baik aja kok, jawab Saka. Papa juga baik-baik aja, tapi Mama meminta bercerai dari Papa, kata Saka. Menjelaskan pelan-pelan tentang kejadian yang menimpa Papa Anwar dan Mama Rika itu. Mereka bercerai. Tanya Sarah. Aku harap kamu nggak sedih ya, ucap Saka. Jika Mama yang meminta itu memang yang terbaik buat Mama, aku sebagai anaknya cuma bisa mendukungnya saja, kata Sarah. Saka jadi lega mendengarnya. Jadi untuk sementara saraf kaki kamu memang sedikit terganggu, itu juga yang mempengaruhi pergerakan kaki itu. Setelah sembuh nanti kami sudah menyiapkan jadwal fisioterapi untuk kamu, demi memulihkan fungsi saraf kaki kamu ya, jangan sedih tetap semangat ya. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh dokter saat memeriksanya tadi. Saya nggak bisa jalan dok. Bisa kamu tetap bisa jalan, meskipun caranya tidak biasa, jawab dokternya. Jadi saya wajib ikut fisioterapi ya dok? Iya kamu masih muda, tulang-tulang kamu masih dalam masa pertumbuhan, nanti akan membaik seiring berjalannya waktu, kata dokter menerangkan. Lamunan Sarah buyar ketika sang mama tampak masuk ke dalam ruang rawatnya. Pagi ma, sapa Sarah. Pagi sayang. Maaf mama agak telat tadi, macet jalanannya, kata sang mama. Iya mah nggak masalah, toh juga Saka masih belum lama perginya, jawabnya. Ma, ucapnya. Iya ada apa sayang? Saka bilang, mama dan papa akan berpisah. Semoga mama mengambil keputusan yang tepat sayang, ucapnya sambil membuka menu sarapan Sarah dari ahli gizi rumah sakit ini. Pasti mama tahu yang terbaik, ucap Sarah sambil tersenyum. Sudah ayo sini mama suapin, harus dihabisin ya makannya biar cepat sehat, pinta Mama Rika. Menunya nggak suka ma, nggak enak, keluh Sarah. Ya namanya rumah sakit Ra, kalau menunya enak semua orang jadi pingin sakit dong, makanya ayo makan dulu. Entar kalau sembuh ajak Saka makan-makan kemana aja kamu mau. Ucap Mama Rika sambil menjulurkan sendok berisi sarapan itu mengarah ke mulut Sarah. Baru saja Sarah makan sesuap pintu ruang rawatnya terbuka, dan muncullah sang papa. Dari sana, papa, gumam Sarah. Sarah, sayang, kamu udah bangun? Tanya Papa Anwar segera menghampiri putrinya itu di atas berangkar. Sementara Mama Rika tidak bereaksi apapun atas kemunculan Papa Anwar, ia tidak berhak melarang lelaki itu muncul di sana, karena meskipun nantinya mereka bercerai, namun Sarah statusnya tetap anaknya juga. Iya Pak, jawab Sarah sambil mengunyah sarapannya. Soal Edward, ternyata dia anaknya Papa juga. Tanya Sarah menoleh ke arah lelaki itu. Iya Sarah, dia adalah kakak kamu, dia lahir 7 bulan lebih dulu daripada kamu, terangnya. Meskipun dia kakak Sarah dari ibu yang berbeda tapi Sarah nggak bisa maafin dia Pak, kalau itu maksud kedatangan Papa untuk membantu meringankan hukumannya, tegas Sarah. Tapi Ra, Sarah lebih suka dibenci sama Papa, daripada harus memaafkan dia Pak. Jauh sebelum kejadian ini, Edward pernah menyekap Sarah Pak, bahkan dia juga hampir melecehkan Sarah kalau waktu itu Saka tidak segera datang. Namanya juga anak cowok Ra, wajar kalau suka berbuat hal-hal yang nakal seperti itu, bela sang papa.
Papa mewajarkan kenakalan remaja? Tanya Sarah tidak percaya. Berarti kalaupun malam itu Edward bunuh Sarah di depan Papa, Papa juga akan mewajarkannya sebagai alasan kenakalan remaja. Tanya Sarah ketus. Kalau begitu coba katakan hal yang sama Pak, di pengadilan Edward nantinya. Sarah dengar nanti yang memutuskan sidang perkara adalah omnya Dirga yang berprofesi sebagai hakim dan juga ada papanya yang jadi jaksa di sana. Dan asal Papa tahu, Dirga itu juga salah satu korban dari kenakalan Edward, jadi selamat berjuang Pak, semoga Edward bisa mendapatkan keadilannya. Papa punya 2 anak, tapi yang Sarah lihat, sepertinya Papa jauh lebih sayang sama Edward daripada Sarah. Bukan begitu Sarah, Papa sayang sama kamu sama Edward juga, maka dari itu Papa nggak mau anak-anak Papa kenapa-napa, ucap Papa Anwar mengkonfirmasi. Papa nggak mau anak-anak Papa kenapa-napa, ulang Sarah berdecih. Sarah nggak bisa JALAAN Pak. Dan ini gara-gara anak Papa itu. Teriak Sarah begitu emosional. Yang jadi korban di sini Sarah Pak. Kenapa Papa sibuk mencari keadilan untuk Edward? Sarah Pak. Sarah hampir mati gara-gara dia. Di mana hati nurani Papa? Sarah terus menangis dan meneriaki papanya. Papa pergi dari sini. Papa pergi. Jika kedatangan Papa hanya demi mendapatkan maaf untuk Edward, jangan harap Sarah akan maafin dia. Lanjut. Sarah yang meronta ingin melepaskan diri dari dekapan mamanya. Papa jahat Ma, ucap Sarah terseduh. Tolong, kamu pergi dari sini, mungkin Sarah belum siap untuk bertemu denganmu. Ucap Mama Rika pada Papa Anwar. Tapi, katakan sesuatu lagi padanya lain kali, jangan sekarang kondisinya sangat sensitif. Imbuh Mama Rika. Sarah, Papa kesini hanya pergi, tolong, sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu, sahut. Mama Rika masih memeluk Sarah. Baiklah, ucapnya lesu sambil keluar dari ruang rawat Sarah. Namun, rupanya lelaki tersebut tidak serta-merta meninggalkan ruang rawat Sarah. Ia masih berdiri menyandarkan punggungnya serba salah di balik pintu ruang rawat tersebut, hingga ia tanpa sengaja mendengarkan percakapan Mama Rika dan Sarah yang ada di dalam. Kenapa sih Ma? Papa nggak bisa sayang sama Sarah, padahal dari dulu Sarah selalu mencoba menjadi anak pintar demi bisa mendapatkan perhatian Papa, ucap Sarah yang puncak kepalanya sedang dibelai halus oleh Mama Rika. Dulu waktu Mama hamil, Papa ingin sekali punya anak cowok, katanya biar jadi jagoan. Tapi pas lahir ternyata cewek, dari situ sikapnya berubah, ungkap Mama Rika. Oh karena dia udah dapat anak cowok kan dari selingkuhannya itu dia lebih sayang ke anak itu daripada ke Sarah, dasar pria egois, harusnya dia bisa terima dong kalau anak itu tidak pernah meminta. Terlahir dari rahim siapa? Jadi kalau Sarah cowok dan Edward cewek, Papa bisa lupain wanita itu. Sarah sih enggak jamin, itu hanya akal-akalan dia doang. Ketusnya. Hus Sarah nggak boleh bicara kayak gitu, sampai kapanpun, Sarah itu tetap anaknya. Papa Anwar, jadi tetap hormati dia sebagai papa kamu ya, ucap Mama Rika dengan sabar. Sarah udah gede Ma, tanpa diminta pun akan selalu menghormati orang-orang yang pantas Sarah hormati. Tapi buat Papa, maaf Sarah hanya bisa lakukan sebatas ini. Sarah udah kecewa sama Papa, dia udah menyakiti hati 2 wanita dalam hidupnya yaitu Mama dan Sarah demi wanita dari masa lalunya. Dengar Ma, orang nggak akan pernah hidup tenang jika masih hidup dengan bayang-bayang masa lalunya. Contohnya Papa, dia bisa saja hidup bahagia bersama kita, jika dia sanggup melupakan wanita itu. Oke dia punya anak, itu tanggung jawab dia buat nafkahin. Ya sebatas itu, nafkahin anaknya doang bukan nafkahin emaknya anak itu juga, gerutu Sarah. Masa hanya karena Sarah anak cewek dan lahirnya Titka diharapkan olehnya,
jadi dia merasa punya hak buat pilih kasih. Nggak masuk akal, binatang buas aja yang hidup di hutan bisa menyayangi semua anak-anaknya, masa manusia yang berakal dan berpikir dengan baik kalah sama binatang dan cenderung pilih kasih. Lanjutnya, Sarah bisa hidup dengan baik tanpa belas kasihan darinya. Tapi ingat, Sarah tidak akan memaafkan Edward sampai kapanpun. Lagian Sarah nggak yakin Edward itu anaknya papa, wajahnya aja kagak ada mirip-miripnya. Wajah Edward itu loh ada ciri westernnya, masa matanya nggak bisa lihat selama ini. Buta kali tuh orang. Makanya Sarah kaget pas tahu Edward anaknya papa, kirain bapaknya tuh anak orang bule. Gerutu Sarah. Hush, Sarah kebiasaannya suka menggerutu udah balik lagi, udah beneran sembuh. Mungkin anaknya mama ini ya, ucap Mama Rika mencubit gemas pipi anaknya. Sarah hanya nyengir sambil mengusap pipinya. Lagian mungkin Edward itu menurunkan gen dari mamanya, jadi nggak mirip sama papa, imbuh Mama Rika. Apaan orang wanita tampang kayak badut Ancol gitu? Jangan begitu, gitu-gitu dia orang yang sanggup menangin hati papa loh, nasihat Mama Rika. Menangin pakai pelet mungkin. Mama tuh terlalu sabar jadi orang makanya papa bisa seenaknya sama mama. Imbuh Sarah. Ya karena mama tahu, melawan suami itu dosa Sarah. Makanya mama sering peringatin kamu supaya sopan sama Saka kan. Ya tapi, orang yang mama hormatin itu, sudah menginjak-injak harga diri mama dan udah nyakitin Sarah. Kalau Saka mah beda, lanjutnya tersipu sendiri. Mama Rika ikutan tersenyum dibuatnya. Gimana? Udah bisa sayang sama dia? Udah jatuh cinta sama suaminya? Goda sang mama. Hah? Mama apa sih? Jangan bikin Sarah malu, ucap Sarah salah tingkah. Tuh kan kamu bisa melihat ketulusan perasaan seseorang itu di saat kamu lagi terpuruk seperti ini. Jika dia tetap bersamamu, artinya dalam berbagai kondisi pun dia akan tetap bersamamu. Saka itu sayangnya beneran tulus ke kamu Ra, kamu baik-baik ya sama dia. Jangan ribut terus, pesan sang mama. Jam berapa ya mas sekarang? Tanya Sarah. Udah siang pokoknya, kenapa? Udah kangen sama Saka. Nanti pasti dia pulang kok dari sekolah dan pasti langsung ke sini, ujar sang mama. Mama, Sarah cuma tanya jam, kenapa langsung dihubungin ke Saka lagi sih? Ucap perempuan itu lagi-lagi salah tingkah. Udah ayo dilanjutin makannya, kata Mama Rika. Sementara itu di SMA Liberty Fai yang sedang sibuk mengerjakan soal ujiannya di samping Dirga, mendadak keringat dingin dan merasakan kram di perutnya. Ia terlihat mencengkeram penghapus di tangannya begitu kuat. Dirga yang melihat gerakan tidak biasa dari Fai tersebut segera menoleh. Kamu kenapa? Tanyanya lirih takut mengganggu peserta ujian lainnya. Nggak tahu Dirga, perutku kram lagi, sakit banget, jawabnya. Aku antar ke UKS ya, kamu istirahat di sana aja dulu. Pinta Dirga. Jangan Dirga, nanti kita dicurigai teman-teman, aku bisa ke UKS sendiri, tolaknya. Tapi Fai, ucap Dirga begitu cemas. Nggak apa-apa Dirga, aku bisa sendiri ke UKS, lagian cuma deket. Kata Fai lagi. Baiklah, kamu kurang berapa nomor lagi? Tanya Dirga. 6 soal lagi, kenapa? Tanya Fai balik. Biar aku yang kerjain, kamu istirahat ke UKS ya, pintanya. Tapi Dirga, udah buruan ke UKS, aku takut anak kita kenapa-napa, ucapnya sungguh-sungguh. Aku ngerjain soal punya kamu dengan hati-hati kok, pengawas nggak akan, jelasnya. Makasih Dirga, ucapnya. Kini Fai telah keluar dari ruang ujian dan pamit menuju UKS, namun dalam perjalanannya Fai tiba-tiba jatuh pingsan di dekat anak tangga, beruntung ia tidak sampai
Tergelincir jatuh dari sana. Ada yang pingsan. Seru seorang siswi yang tampaknya baru saja kembali dari toilet. Dan segera memburu Fai berniat untuk membawanya ke UKS namun kesulitan itu. Beberapa pengawas ujian yang tidak jauh dari sana tampak keluar dari ruangan. "Ayo kita bawa ke UKS," ucap dua orang guru wanita pengawas ujian tersebut. "Baik Bu, saya ambil tandu dulu." "Ke UKS," ucap pengawas satunya. "Kamu silakan kembali ke kelas, lanjutkan ujian kamu," pintanya pada siswi tadi. Tentu saja momen tersebut tidak disia-siakan oleh dua kelas yang setnak ditinggal. Pengawasnya tadi, untuk saling mendapatkan contekan jawaban. Kini Fai telah ditidurkan di salah satu ranjang UKS. Dokter volunteer segera memeriksa kondisi Fai. Ia tampak memasangkan tensimeter ke lengan kanan Fai. Dokter tersebut tampak berkonsentrasi sambil terus memompa alat pengukur tekanan darah itu. "Dia kenapa ya Dok? Tadi kita menemukannya pingsan di koridor," tanya salah satu pengawas tadi. "Sepertinya dia stres menghadapi ujian ini Bu, tensinya sangat rendah. Itu yang membuatnya pingsan, bahkan ini sangat rendah, saya pun khawatir dia akan jatuh sakit, lebih baik saya kasih izin untuk tidak masuk besok," ucap dokter tadi serius. "Kebetulan besok ujian telah berakhir Dok," ucapnya. "Syukurlah, kalau begitu tidak mengganggu proses ujian," kata dokter tadi sambil melepaskan kembali tensimeter tadi dari lengan Fai. "Ya sudah Dok, nitip murid ini ya, kita tidak bisa lama-lama di sini, kelas bisa kacau. Ujiannya nanti kalau tidak ada pengawasnya," ucapnya. "Oh iya, mari Bu silakan, biar saya rawat dulu muridnya." Kedua guru pengawas tadi lantas keluar meninggalkan UKS dan kembali ke kelas masing-masing. Sementara dokter masih berupaya mendapatkan kesadaran Fai kembali. Kini jam ujian telah berakhir, seluruh murid tampak meninggalkan ruangan masing-masing. Dirga terlihat sedang mengemasi barang-barang milik Fai. Ia simpan perlengkapan tulisnya ke dalam kotak pensil warna pink bergambar buah strawberry itu. Ia lantas memasukkan kotak pensil tersebut ke dalam tas sekolah Fai dengan warna senada tersebut. "Semoga dia tidak kenapa-napa," ucapnya. "Dir, tadi Fai kenapa?" tanya teman sekelas Fai yang duduk di depannya. "Dia lagi sakit kayaknya, makanya gue minta dia ke UKS," jawabnya. "Gue lihat akhir-akhir ini lo care banget ya sama Fai, kalian berdua jadian?" tanyanya lagi. "Iya," jawab Dirga singkat mengulas senyumnya. "Cieye, cinlok ya. Gegara pengaturan bangku tryout?" tanyanya lagi. "Anggap aja begitu," jawab Dirga. "Yah, gue udah keduluan start dong. Gue udah lama suka sama Fai," sahut teman mereka yang lain. "Haha. Makanya kalau suka ungkapin, kalau dipendem dia mana tahu. Ya udah gue duluan ya, mau nyusulin Fai ke UKS," pamit Dirga pada mereka. "Iya, salam buat Fai ya, sorry nggak bisa ikut ke UKS, mau buru-buru pulang. Ada urusan soalnya," respon teman Fai tadi. "Oh iya siap," tukas Dirga. Ia lantas menenteng tas Fai dan berjalan menuju UKS. Rupanya begitu ia tiba di sana Fai pas baru saja terbangun. Pasti karena kaget mendengar bel pulang. Memang hari ini mapel yang diujikan hanya satu karena hari ini juga hari terakhir tryout.